Ya, pada pembahasan kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan keadaan benda di dalam suatu zat cair atau di dalam suatu fluida. Yaitu keadaan benda itu bisa mengalami 3 hal. Yang pertama terapung, yang kedua tenggelam, dan yang ketiga melayang. Langsung saja kita bahas. Yang pertama terapung. Kita lihat ini, misalkan ini kita lihat ini ada sebuah akuarium lah gitu, kemudian kita isi air yang warnanya abu-abu, ini kita isi air, kemudian kita mempunyai benda misalkan kayu yang ketika benda itu diletakkan, kita lihat ketika benda itu diletakkan, maka kayu itu misalkan, sekarang kita lihat ini bendanya, kita lihat, maka kita lihat benda itu akan sebagian ada di bawah permukaan air. Jadi yang namanya terapung adalah keadaan benda. Jadi ada beberapa pembahasan yang namanya itu mempunyai beberapa cirinya. Maaf ini. Apa cirinya? Cirinya kita anggap saja. Cirinya. Cirinya atau karakteristiknya. Jadi benda sebagian berada di permukaan air dan sebagian berada di dalam air. Benda sebagian berada di permukaan air atau fluida, anggap saja air gitu ya, dan sebagian berada di dalam air. Ini ciri-cirinya terapung. Tentu saja jika jumlah airnya cukup. Artinya jumlah airnya cukup. Sekarang kita lihat di sini. Kita kasih warna yang agak sedikit berbeda saja ini. Jadi misalkan yang berada di dalam air itu bendanya kita kasih warna yang merah ini. Ya, ini berada yang di dalam air. Nah, sedang yang warnanya agak kehijauan, hijau ini adalah benda yang di permukaan air. Nah, ini ada 2 bagian ini. Nah, yang namanya terapung adalah sebagian benda berada di permukaan air, sebagian benda berada di dalam air. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan. Jika ini dalam keadaan seimbang, kita lanjutkan. Ini dalam keadaan seimbang. Dalam keadaan seimbang. Kita lihat, tentu saja kita lihat di sini benda akan diam. Nah, artinya benda akan diam itu berarti berlaku apa? Hukum apa? Ya, pertama Newton. Oke. Coba kita naikkan. Nah, sekarang kita lihat gaya apa saja yang bekerja pada benda ini. Nah, sekarang kita lihat di sini, ada beberapa gaya. Yang pertama ini nanti, kita lihat di sini. Nanti di sini ada gaya, tak kasih warna yang beda, biru. Nah, di sini benda itu mempunyai berat, berarti nanti di sini ada gaya berat. Ya. Oke, ini ada berat. Ya, oke. Ini ada gaya yang arahnya ke bawah. Namanya gaya berat. Kemudian yang kedua gaya apa? Kita lihat selain gaya berat, ada gaya angkat fluida. Kita lihat, kita kasih warna merah kan. Maka nanti di sini ada fluida, maka di sini nanti ada gaya angkat fluida.
yang arahnya naik. Nah, ini. Nah, oke. Sehingga nanti kita berlaku, coba kita bahas di sini. Di sini nanti ada gaya berat W benda. Di sini ada gaya angkat fluida atau gaya apo. Sehingga nanti berlaku apa ini yang ini? Sigma F sama dengan kosong. Apa saja? Gaya yang ke atas dikurangi berat benda ini sama dengan 0. Atau nanti berlaku apa? Gaya Archimedes besarnya akan sama dengan berat benda. Nah, kalau kita kembangkan lagi sekarang, kita masih ingat gaya Archimedes itu apa? Gaya Archimedes itu kan besarnya sebesar apa? Ya, coba kita ulang sebentar. Gaya Archimedes itu adalah sebesar ρ fluida dikali G dikali V fluida. Yang apa? Yang terdesak. Yang terdesak di dalam air. Fluida yang tumpah lah gitu. Ingat, fluida yang tumpah itu sama dengan volume benda yang tercelup. Nah, ini sebagai ingatan yang pelajaran yang kemarin. Kemudian dilanjutkan, berat apa? Berat benda berarti ya massa benda dikali gravitasi. Massa adalah ρ kalau kita bentar, kita masih ingat nggak? ρ sama dengan massa dibagi volume. Kalau begitu massa adalah massa jenis dikali volume. Sehingga di sini massa benda adalah massa jenis benda dikali volume benda semuanya, nah, dikali gravitasi. Nah, ini pengingat saja. Nah, sehingga kalau ini kita lanjutkan, tadi FA-nya apa tadi? FA-nya adalah ρ G V. Ini ρ benda, ρ fluida, G ini volume fluida yang terdesak. Sama dengan massa berat benda adalah ρ benda kali volume benda dikali G. Kita lihat di sini ada G, kasih warna beda. Di sini ada G. Ini juga ada G. Sehingga kita coret, bisa akan menghasilkan apa ini? ρ fluida kali volume fluida yang terdesak tadi sama dengan ρ benda dikali volume benda. Nah, ini pada prinsipnya nanti berlaku ini. Nah, oke. Ya, atau dapat juga dituliskan di sini. Lanjutkan di sini. Kalau begitu apa? Kita bisa nulis ρ fluida sama dengan volume benda dibagi volume fluida dikali ρ benda. Ya, sekarang kita perhatikan volume benda dan volume fluida. Jadi kalau kita buat keterangan di sini, kita lihat volume benda itu akan selalu lebih besar daripada volume fluida yang tumpah. Jadi misalkan begini, misalkan ada benda, kita lihat di sini ini airnya. Kita lihat volume benda itu kan sekian ini. Meliputi semuanya, ini volume benda. Sementara ini namanya volume benda yang tercelup. Nah, tercelup. Atau ini sama saja dengan volume fluida yang didesak oleh benda. Jadi benda nanti hanya mendesak sebesar yang tercelup ini saja. Nah, sehingga kita lihat
Kalau volumenya benda ini sekian, besar sekali, maka volume benda yang tertentu hanya bagian kecilnya saja, atau bagian yang lain lah begitu. Kalau masih bingung begini, kita kasih ilustrasi. Jadi misalkan begini, ilustrasi aja. Jadi di sini misalkan volume benda seluruhnya itu misalkan 3 meter kubik, misalkan ini misalkan. Nah, volume benda yang tercelup, nah, misalkan saja hanya 1 meter kubik. Nah, kalau begitu volume benda yang muncul di permukaan adalah ya 3 dikurangi 1, 2 meter kubik. Nah, dengan kata lain kita lihat di sini bahwa kita akan melihat bahwa volume benda kita lihat di sini, volume benda ini yang ini karena yang topik kita adalah yang ini. Volume benda dengan volume benda yang tercelup itu. Nah, sehingga kalau misalkan ini kita ilustrasikan, kita masukkan ke sini, nah kan nanti akan muncul gimana ini? Ru fluida sama dengan misalkan volume benda berapa tadi? Oh 3. Ini misal ya, ini misal. Ini yang dimisalkan tadi. Dibagi ini tadi misal ya, nanti supaya tidak keliru. 3 dibagi berapa yang tercelup? Yang tercelup 1 dikali massa jenis dikali massa jenis benda. Nah, dengan kata lain kita lihat di sini. Ru fluida itu 3 ru benda. Jadi ru fluida itu 3 kali ru benda. Nah, dari sini secara umum dapat disimpulkan secara umum apa tadi? Dikatakan benda itu melayang, benda itu benda terapung jika massa jenis fluida itu lebih besar daripada massa jenis benda. Kita lihat contohnya ini tadi. Ru fluida itu 3 ru benda. Ru benda ya ru benda itu saja. Jadi misalkan begini, bendanya itu mempunyai runya 0,8, maka ru fluida ya 0,8 kali 3. Nah ini, jadi kita lihat secara umum, jadi kita simpulkan benda dikatakan terapung jika ru fluida itu nilainya lebih besar daripada ru benda. Dan ini sudah kita ketahui sejak kita SMP atau bahkan SD. Nah, di bagian ini kita hanya memperkuat saja. Jadi kesimpulannya Pak, benda dikatakan terapung jika mempunyai 2 syarat. Apa? Terapung. Syarat yang utama adalah besarnya gaya angkat fluida, gaya apung itu sama dengan besarnya berat benda. Yang kedua apa tadi? Massa jenis fluida lebih besar daripada massa jenis benda. Ya, ini yang